Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ira Kusmira, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Makassar, kelas Matematika 19C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi transformasi geometri dan komposisi menggunakan matriks. Nah, langsung saja, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu apa sih itu transformasi geometri? Oke. Pengertian dari transformasi geometri, di mana transformasi merupakan suatu pemetaan titik pada suatu bidang kehimpunan titik pada bidang yang sama. Nah, transformasi geometri atau lebih sering disebut transformasi adalah mengubah setiap koordinat titik atau titik-titik dari suatu bangun menjadi koordinat lainnya pada bidang dengan satu aturan tertentu. Misalnya, transformasi T terhadap titik P, di mana titik P ini adalah X, Y, maka menghasilkan bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Selanjutnya saya akan bahas tentang jenis-jenis transformasi. Nah, di mana terdapat 4 jenis transformasi, yaitu yang pertama adalah translasi atau pergeseran, yang kedua adalah refleksi atau pencerminan, yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perbesaran atau perkalian. Nah, di sini yang pertama yang saya akan bahas jenis-jenis transformasi yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Yang pertama adalah translasi pergeseran. Nah, di mana translasi atau pergeseran ini merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Nah, sebagai contoh, kendaraan yang bergerak di jalan raya, di sini kita asumsikan bahwa pergerakan ke arah sumbu X ini positif adalah ke kanan, dan pergerakan ke arah sumbu X negatif adalah ke kiri. Nah, pergerakan ke arah sumbu Y positif adalah ke atas, dan pergerakan ke arah sumbu Y negatif adalah ke bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh berikut, di mana di contoh soalnya itu titik A adalah 4,-3 bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Kemudian dilanjutkan kembali bergerak ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Coba kamu sketsa pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dapatkah kamu temukan proses pergerakan titik tersebut? Langsung saja di penyelesaiannya kita lihat pada gambar 4.1 ini, di mana pergeseran titik A 4,-3. Nah, pada keterangan gambar kita lihat pada pergeseran 1, posisi awal titik adalah A 4,-3, kemudian bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Nah, sehingga posisi berubah di koordinat C dapat kita lihat pada gambar 4.1, di mana koordinat titik C ini yaitu -2, -4. Hal ini berarti pada matriks 4-3 ditambah -6, -1, maka menghasilkan -2, -4. Nah, selanjutnya pada pergeseran kedua ini, posisi sementara titik adalah di titik C, yaitu -2, -4. Nah, dan mengalami pergeseran selanjutnya, itu pergeseran ke kiri 3 langkah, sehingga pada gambar tampak di posisi koordinat E -5, -1. Nah, hal ini berarti matriks -2, -4 ditambah matriks -3, 3, maka menghasilkan -5, -1. Jadi posisi akhir titik A 4,-3 ini berada di titik E, yaitu -5, -1. Nah, selanjutnya kita akan menemukan konsep translasi dan kaitannya dengan konsep matriks. Nah, kita amati pergeseran titik-titik pada gambar 4.3 berikut, di mana translasi titik A ini pada koordinat kartesius. Dapat dilihat pada tabel, titik awalnya yaitu A-10,-4 dan titik akhirnya menjadi -6, -2. Prosesnya dapat kita lihat pada tabel dan translasinya. Begitupun pada bagian B. Selanjutnya, titik A, X, Y ini ditranslasi oleh T, di mana A, B, maka menghasilkan bayangan A aksen, X adalah X aksen, Y aksen ditulis dengan A X, Y di
translasikan terhadap matriks AB, maka menghasilkan A aksen adalah X aksen, Y aksen, maka matriks X aksen, X aksen Y aksen ini sama dengan matriks AB ditambah matriks X, Y. Agar lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal berikut di mana garis K dengan persamaan 2X kurang 3Y ditambah 4 sama dengan 0. Maka translasi dengan matriks translasi titik T yaitu min 1, min 3. Tentukanlah bayangan garis K tersebut. Langsung saja pada penyelesaian di mana A ini adalah titik X, Y ditranslasikan pada matriks min 1, min 3, maka menghasilkan A aksen X aksen, Y aksen. Maka matriks X aksen, Y aksen ini sama dengan matriks min 1, min 3 ditambah X, Y, maka menghasilkan matriks X kurang 1 dan Y kurang 3. Dapat kita lihat pada penjelasan selanjutnya bahwa X aksen ini sama dengan X kurang 1, maka X sama dengan X aksen kurang 1. Selanjutnya Y aksen sama dengan Y kurang 3, maka menghasilkan Y sama dengan Y aksen kurang 3. Dengan mensubstitusi X dan Y ke garis K, maka ditemukan persamaan garis K setelah ditranslasi, yaitu 2 dikali X tambah 1 kurang 3 dikali Y tambah 3 ditambah 4, maka sama dengan 0, atau 2x kurang 3y dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya saya akan membahas jenis translasi yang kedua, yaitu jenis transformasi yang kedua itu refleksi atau pencerminan. Nah, di mana refleksi atau sering disebut dengan istilah pencerminan adalah suatu transformasi dengan memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat-sifat pencerminan pada cermin datar atau bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan, di mana pencerminan dilambangkan dengan huruf kapital M dan I kecil, dengan I ini menyatakan jenis pencerminan. Nah, kita juga akan mempelajari konsep pencerminan dengan pendekatan koordinat. Dengan itu diasumsikan bahwa titik O ini adalah 0,0 dan garis sumbu X sumbu Y, maka Y sama dengan min X adalah sebagai cermin. Dapat kita lihat pada gambar 4.4 di mana refleksi objek terhadap sumbu Y. Nah, yang pertama itu pencerminan terhadap titik 0, titik O di mana 0,0. Nah, konsep pencerminan terhadap titik 0 ini atau 0,0 dengan melakukan eksperimen. Nah, perhatikan pencerminan titik-titik pada gambar berikut. Di mana pada titik A, titik awal dari A ini sebelum kita cerminkan terhadap titik 0,0, di mana titik A ini 6,3, maka setelah kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan 6,3. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula selanjutnya. Oke. Selanjutnya setelah kita perhatikan gambar sebelumnya, maka perhatikan juga koordinat titik dan bayangan setelah dicerminkan terhadap titik 0,0, di mana dari gambar tersebut kita dapat simpulkan di tabel berikut, di mana titik A 6,6 ini setelah kita cerminkan akan menghasilkan A aksen 6 min 6, min 3. Begitu pula selanjutnya sampai dengan E. Nah, secara umum jika titik A X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0 akan mempunyai koordinat bayangan A aksen min X, min Y. Selanjutnya kita temukan matriks pencerminan terhadap titik O atau 0,0. Nah, kita misalkan matriks transformasi ini adalah C, di mana matriks A, B, C, D, sehingga A ini titik A adalah X, Y ditranslasikan ke C, O, titik C, titik 0,0, maka akan menghasilkan H aksen
titik A aksen yaitu min X, min Y. Maka kita dapat lihat bahwa matriks min X, min Y sama dengan matriks AB CD dan matriks XY. Maka setelah kita kalikan matriks ABCD dengan matriks XY, maka akan menghasilkan matriks AX ditambah BY, CX ditambah DY. Dengan kesamaan matriks min X sama dengan AX tambah BY, maka menghasilkan A sama dengan min 1 dan B sama dengan 0. Selanjutnya min Y sama dengan CX ditambah DY, maka menghasilkan C sama dengan 0 dan D sama dengan min 1. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap titik O atau 0,0 adalah min 1, 0, 0, min 1. Nah, selanjutnya titik A ini adalah X, Y dicerminkan terhadap titik O atau 0,0 menghasilkan bayangan A aksen titik X aksen, Y aksen. Nah, ditulis dengan titik A X, Y ditranslasikan ke C titik O 0,0 A aksen X, Y X aksen, Y aksen. Maka matriks X min X min Y sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dan matriks X, Y. Lebih jelasnya lihat contoh soal berikut. Nah, di mana sebuah garis dengan persamaan min 2X ditambah 4Y dikurang 1 ini sama dengan 0. Sedemikian sehingga titik A X, Y ditranslasikan terhadap titik C O 0,0, maka menghasilkan A aksen titik A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Maka matriks X aksen Y aksen ini sama dengan matriks min 1, 0, 0, min 1 dikali X matriks X dan Y, maka menghasilkan min X, min Y, matriks min X, min Y. Jadi dapat kita lihat bahwa X aksen ini sama dengan min X menjadi X menghasilkan X sama dengan min X aksen. Sama seperti aksen, Y aksen ini sama dengan min Y, maka menghasilkan Y sama dengan min Y aksen. Nah, jika X dan Y disubstitusi ke garis, maka ditemukan bayangannya yaitu min 2 dikali min X ditambah 4 min Y dikurang 1 sama dengan 0 dan 2X dikurang 4Y dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya pencerminan terhadap sumbu X. Nah, perhatikan gambar 4.6 di mana konfleksi titik terhadap sumbu X. Nah, secara umum jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan mempunyai koordinat bayangan H aksen pada titik X, min Y. Bukan? Mari kita tentukan matriks pencerminan terhadap sumbu X. Misalkan matriks transformasinya adalah C, yaitu matriks ABCD, sehingga titik A, X, Y ditransformasikan terhadap sumbu X, titik A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Maka matriks X, min Y sama dengan matriks ABCD dikali matriks XY. Maka menghasilkan matriks AX ditambah BY, CX ditambah DY. Nah, dengan kesamaan matriks X sama dengan AX tambah BY menjadi A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Maka min Y sama dengan CX ditambah DY, maka menghasilkan C ini sama dengan 0 dan D ini sama dengan 1. Nah, dengan demikian matriks pencerminan terhadap sumbu X adalah matriks 1, 0, 0, min 1. Nah, titik A yaitu X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen, titik A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Ditulis dengan titik A X, Y ditransformasikan terhadap sumbu X, maka menghasilkan titik A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Maka
dapat kita simpulkan bahwa matriks X aksen Y aksen ini sama dengan matriks 1 0 0 min 1 dikali matriks X Y. Agar lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, jika titik A ini adalah min 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukan bayangan titik tersebut. Penyelesaiannya, pada titik A ini min 3,3 ditransformasikan terhadap sumbu X, maka menghasilkan A aksen titik X aksen, Y aksen. Maka menghasilkan X aksen, matriks X aksen Y aksen ini sama dengan matriks 1 0 0 min 1 dikali matriks min 3 dan 3, maka akan menghasilkan min 3 dan min 3. Jadi bayangan titik A adalah A aksen, titik A aksen yaitu min 3, min 3. Kita akan membahas tentang pencerminan terhadap sumbu Y, dimana dapat kita lihat pada gambar 4.7 ini yang refleksi titik terhadap sumbu Y. Nah, dimana secara umum jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan mempunyai koordinat bayangan pada titik A aksen min X, Y. Nah, misalkan matriks transformasi adalah C sama dengan matriks ABCD, sehingga pada titik A, X, Y ini ditransformasikan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan titik A aksen min X, Y. Nah, pada matriks min X, Y ini sama dengan matriks ABCD dikali matriks XY, maka akan menghasilkan matriks AX ditambah BY dan CX ditambah DY. Nah, dengan kesamaan matriks, maka diperoleh min X sama dengan AX ditambah BY, maka menghasilkan A sama dengan bla bla titik-titik dan B sama dengan titik-titik. Selanjutnya Y ini sama dengan CX ditambah DY, maka menghasilkan C sama dengan titik-titik dan D sama dengan titik-titik. Nah, dengan demikian matriks pencerminan terhadap sumbu Y adalah matriks sebagai berikut, maka titik A pada X, Y ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan bayangan titik A aksen adalah X aksen, Y aksen ditulis dengan pada titik A, X, Y ditransformasikan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan titik A aksen X aksen, Y aksen, maka menghasilkan matriks X aksen Y aksen ini sama dengan matriks min 1 0 dan 0 min 1 dikali matriks X dan Y. Nah, agar lebih jelasnya kita lihat pada contoh berikut, dimana soalnya jika garis 3X dikurang 2Y dikurang 5 sama dengan 0, maka dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tentukan bayangan garis tersebut. Nah, penyelesaiannya ini, kita misalkan titik A ini adalah X, Y memenuhi persamaan 3X kurang 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Nah, sehingga pada titik A, X, Y ini ditransformasikan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan A aksen, titik A aksen di mana X aksen dan Y aksen. Nah, maka matriks X aksen Y aksen ini sama dengan matriks min 1 0 dan 0 1 dikali dengan matriks XY, maka akan menghasilkan min X, Y, min X dan Y. Nah, dari persamaan tersebut maka diperoleh S aksen sama dengan min X, maka X sama dengan min X aksen, sama seperti Y aksen. Y aksen sama dengan Y, maka menghasilkan Y sama dengan Y aksen. Nah, dengan mensubstitusikan X dan Y ke garis, maka ditemukan bayangannya, yaitu 3 dikali min X dikurang 2 dikali Y dikurang 5 sama dengan 0, atau 3X ditambah 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Dapat kita lihat pada gambar 4.8 ini, di mana refleksi terhadap sumbu garis Y sama dengan min X. Nah, secara umum jika titik A adalah X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan memperoleh koordinat bayangan pada titik A aksen, yaitu min Y, min X. Misalkan matriks transformasinya adalah C sama dengan matriks AB dan CD. Nah, sehingga diperoleh persamaan pada
titik A ini adalah X, Y, maka kita transformasikan terhadap sumbu Y sama dengan min X ini, maka akan menghasilkan pada titik A aksen adalah Y kurang X. Nah, maka diperoleh persamaan pada matriks min Y dan min X sama dengan matriks AB dan CD dikali dengan matriks X dan Y. Nah, dengan kesamaan matriksnya dapat kita lihat pada penjelasan berikut. Nah, oke, selanjutnya dengan demikian matriks pencerminan terhadap garis Y ini sama dengan min X adalah matriks dan titik A pada X dan Y ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka menghasilkan bayangan A aksen Y, X ditulis dengan pada titik A ini X, Y ditransformasikan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan A aksen pada titik Y aksen, X aksen. Maka matriks X aksen Y aksen ini sama dengan matriks 0, min 1 dan min 1, 0 dikali dan matriks X, Y. Agar lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut. Nah, jika garis 4X dikurang 3Y ditambah 1 ini sama dengan 0, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Nah, kita langsung melihat pada penjelasannya. Kita misalkan titik A ini adalah X, Y memenuhi persamaan 4X dikurang 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga titik A pada X, Y ini ditransformasikan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka menghasilkan A aksen adalah titik Y aksen, X aksen. Maka matriks X aksen Y aksen ini sama dengan matriks 0, min 1 dan min 1, 0 dikali matriks X dan Y, maka akan menghasilkan matriks min Y dikali X. Sama seperti dapat dilihat pada penjelasan berikut bahwa X aksen ini sama dengan min Y, maka Y ini adalah min X aksen. Selanjutnya Y aksen ini adalah sama dengan min X, maka X ini adalah min Y aksen. Nah, dengan mensubstitusikan nilai X dan Y ini ke garis, maka ditemukanlah bayangannya, di mana P dikali min Y dikurang 3 dikali min X ditambah 1 sama dengan 0, atau 3X dikurang 4Y ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis keempat transformasi, yaitu rotasi atau perputaran. Nah, di mana rotasi atau perputaran merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau perpindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Nah, rotasi ini dikatakan positif jika arahnya berlawanan jarum jam. Begitupun sebaliknya dapat kita lihat pada gambar 4.11, di mana rotasi objek pada pusat O yaitu pada titik 0,0. Nah, oke, dengan demikian secara induksi diperoleh bahwa sifat rotasi sebagai berikut. Berikutnya kita akan melakukan percobaan kembali untuk mendapatkan konsep rotasi. Perhatikan gerakan titik pada gambar berikut. Nah, perhatikan gambar 4.12, di mana rotasi titik dengan sudut delta dan pusat O 0,0. Nah, pada segitiga OCA, koordinat objeknya adalah A, di mana A ini adalah R cos alfa dan R sin alfa. Nah, diputar sebesar sudut beta dan pusat O 0,0. Nah, sehingga posisi objek menjadi di koordinator A aksen adalah R cos alfa tambah beta, R sin alfa tambah beta. Nah, dengan demikian kita akan mencari konsep rotasi. Nah, kita misalkan matriks rotasinya adalah ABCD, sehingga pada titik A, X, Y dirotasikan terhadap
titik A aksen X aksen, y aksen, maka A ini adalah R cos alfa dan R sin alfa dirotasikan, maka akan menghasilkan A aksen adalah R cos alfa ditambah beta dan R sin alfa ditambah beta. Dapat kita lihat pada penjelasan berikut. Nah, bahwa pada matriks R cos alfa tambah beta dan R sin alfa tambah beta ini sama dengan matriks ABCD dikali matriks R cos alfa dan R sin alfa, maka akan menghasilkan AR cos alfa ditambah BR sin alfa dan CR cos alfa ditambah DR sin alfa. Selanjutnya matriks cos alfa dan cos beta dikurang sin alfa sin beta dan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta sama dengan matriks alfa cos alfa ditambah A cos alfa ditambah B sin alfa dan C cos alfa ditambah D sin alfa. Nah, ini berarti bahwa H ini adalah cos beta dan B ini adalah sin beta, C ini adalah sin beta dan D ini adalah cos beta. Nah, dengan demikian matriks rotasi sebesar sudut B ini dengan pusat rotasi O pada titik 0,0 adalah matriks cos alfa dikurang matriks cos alfa min sin alfa dan sin alfa cos alfa. Nah, jadi titik A pada X, Y ini diputar dengan pusat P pada titik P, Q dan sudut A menghasilkan bayangan A aksen pada titik X aksen, Y aksen ditulis dengan A pada titik A ini adalah X, Y, maka dirotasikan terhadap titik P di mana P, Q akan menghasilkan A aksen X aksen pada titik A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, maka matriks X aksen Y aksen ini sama dengan cos alfa min sin alfa dan sin alfa cos alfa dikali dengan X kurang P dan Y kurang Q ditambah dengan matriks PQ. Nah, maka matriks rotasi dengan sudut alfa ini berlawanan arah jarum jam adalah matriks cos alfa min sin alfa dan sin alfa cos alfa. Agar lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal berikut. Nah, di mana jika titik A ini adalah min 2,3 dirotasikan dengan pusat O pada titik 0,0 dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Nah, alternatif penyelesaiannya dapat kita lihat pada titik A yaitu X, Y, kita rotasikan terhadap titik O dengan 0,0 dengan sudut 90 derajat, maka kita akan menghasilkan A aksen dengan titik X aksen, Y aksen. Nah, selanjutnya pada matriks X aksen Y aksen ini sama dengan matriks cos 90 derajat min sin 90 derajat dan sin 90 derajat cos 90 derajat dikalikan dengan titik A tadi yaitu min 2 dan 3. Nah, maka kita langsung saja masukkan nilai dari cos 90 derajat adalah 0, nilai dari min sin 90 derajat adalah min 1, nilai 90 derajat adalah 1 dan nilai cos 90 derajat adalah 0. Maka hasil dari tadi dikalikan dengan titik A yaitu min 2,3, maka akan menghasilkan matriks min 3, min 2. Nah, jadi bayangan titik A ini adalah A aksen yaitu min 3 pada titik min 3 dan min 2. Nah, selanjutnya pada jenis transformasi yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian, di mana dilatasi merupakan suatu transformasi mengubah ukuran atau membesar atau memperkecilkan bentuk bangun geometri tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Nah, di mana dilatasi dapat ditentukan oleh titik pusat dilatasi dengan faktor skala atau faktor dilatasi. Bangun yang diperbesar atau diperkecil atau disebut dengan dilatasi dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk.
Nah, di mana dapat kita lihat pada sifat yang pertama, jika K ini lebih besar dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, pada yang sifat kedua, jika K ini sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Dan sifat yang ketiga, jika K ini lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dan jika K ini lebih kecil dari -1 dan 0 ini lebih kecil dari K, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Selanjutnya, sifat selanjutnya itu jika K sama dengan -1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Sifat selanjutnya itu jika K ini lebih kecil dari -1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dapat kita lihat pada gambar 4.14 di mana dilatasi untuk dengan pusat P pada titik A, B. Nah, secara induktif diperoleh kesimpulan berikut bahwa titik A ini adalah X, Y dilatasi dengan pusat P pada titik P, Q dan skala 4 menghasilkan bayangan A aksen pada titik X aksen Y aksen ditulis dengan A X, Y dirotasikan terhadap titik P 0,0 dan K, maka akan menghasilkan A aksen pada titik X aksen, Y aksen. Nah, selanjutnya pada matriks X aksen Y aksen sama dengan K dikali dengan matriks X kurang P dan Y kurang Q dan dikali dengan matriks P dan Q. Agar lebih jelasnya kita lihat contoh berikut, di mana jika titik A ini adalah -2,3, maka dilatasi dengan pusat O pada titik 0,0 dan skala 3, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Selanjutnya, alternatif penyelesaian dapat kita lihat bahwa pada titik A ini adalah -2,3, maka dirotasikan terhadap pusat O 0,0 dengan skala 3, maka akan menghasilkan A aksen pada titik X aksen, Y aksen. Maka matriks X aksen, Y aksen sama dengan 3 dikali matriks -2 dan 3, maka sama dengan -6, matriks -6 dan 9. Selanjutnya saya akan membahas tentang komposisi transformasi. Nah, di mana transformasi ini merupakan fungsi sehingga konsep komposisi transformasi sama halnya dengan komposisi fungsi. Dapat kita lihat pada gambar 4.15 yaitu fungsi komposisi G dot F. Nah, berdasarkan gambar di atas, fungsi F memetakan anggota domain ke tepat satu anggota kodomain pertama atau himpunan B. Kemudian fungsi G akan melanjutkan pemetaan ke anggota ke domain kedua atau himpunan C. Nah, sementara fungsi komposisi G dot V ini akan memetakan anggota domain himpunan A secara langsung ke domain himpunan C. Nah, penjelasan ini dapat kita lihat pada gambar 4.15 ini. Nah, selanjutnya secara umum matriks komposisi translasi ditulis sebagai berikut. Nah, jika matriks translasi T1 adalah matriks AB dan matriks translasi T2 adalah CD, maka matriks komposisi translasi T1 sama dengan T2 atau T2 sama dengan T1 dituliskan MT1 ditambah T2 sama dengan MT1 ditambah MT2, maka sama dengan matriks AB ditambah matriks CD. Selanjutnya matriks T2 ditambah T1 maka sama dengan matriks T2 ditambah matriks T1, maka akan menghasilkan matriks CD ditambah matriks AB.
Dapat kita lihat pada contoh soal berikut bahwa titik A ini adalah 6,8 dengan T1 yaitu min 3,2. Kemudian dilanjutkan dengan translasi pada T1 ini min 4, min 1. Tentukanlah koordinasi akhir titik tersebut. Nah, alternatif penyelesaian bahwa titik A ini adalah 6,8. Maka kita akan translasikan matriks pada T1 ditambah T2, maka akan menghasilkan A aksen pada titik X aksen, Y aksen. Maka matriks X double aksen dan Y double aksen sama dengan matriks T1 ditambah matriks T2 ditambah matriks XY, maka matriks X double aksen Y double aksen ini sama dengan matriks T2 ditambah matriks T1 ditambah matriks X aksen dan Y aksen. Maka selanjutnya kita masukkan nilai matriks T2 dan T1 dan matriks X aksen dan Y aksen. Nah, sehingga hasil akhirnya yaitu min 1, min 7. Jadi posisi akhir pada titik A menjadi A double aksen menghasilkan min 1, min 7. Baiklah, inilah sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.